Secara garis besar ya, kita bisa menganalogikan kalau browsernya nanti menggunakan Mozilla Firefox, tapi sifatnya itu terdesentralisasi dan tentu saja akan mengadopsi arsitektur Web 3.0 guys. Yo, what's up guys? Ketemu lagi dengan kita di sini masih di Indo Gems Crypto Channel, tempat kalian ngebahas kripto, news update, dan hal-hal menarik di seputar dunia internet. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah gabung dan subrek channel ini sehingga kami semakin bersemangat untuk memberikan informasi terbaru dan bermanfaat tentunya. Di sini kami bukanlah financial advice ataupun penasihat keuangan, jadi apapun yang kami sampaikan dalam video ini adalah murni dari hasil riset kami sendiri. Tidak ada ajakan untuk membeli ataupun berinvestasi di project ini ya guys. So, kalian harus bijak menggunakan modal kalian. Anggap saja video ini sebagai sarana pembelajaran ataupun edukasi dan referensi untuk menentukan project kripto apa yang akan kita ambil ke depannya. Oke, baiklah teman-teman, untuk video kali ini ya kita ingin mengupdate salah satu project yang sudah pernah kita rekomendasikan ya, yaitu Point Network, di mana Point Network ini mempunyai project untuk merubah web sekarang yang kita pakai itu menjadi terdesentralisasi guys. Dan tentu saja diharapkan nanti jika kita menggunakan Point Network ini, semua data-data kita itu akan aman dan terhindar dari peretasan-peretasan guys. Seperti apa update-nya? Without any further ado, let's talk about it. Oke, kita mampir dulu ke websitenya ya. Dan buat teman-teman semua yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang pembahasan dari Point Network ini sendiri, kalian bisa klik aja di video yang sudah kita bikin kemarin. Dan untuk websitenya ada di pointnetwork.io guys. Nanti linknya akan saya kasih di deskripsi. Jadi secara garis besar, project dari Point Network ini merupakan platform pertama di dunia ya yang menggunakan arsitektur Web 3.0 guys. Jadi Point Network ini akan mendesentralisasikan segalanya guys. Jadi akan menjadi implementasi dari Web 3 yang lengkap pertama guys ya, yang bisa kita nikmati guys. Oke, di sini untuk aplikasinya ya, ini sudah bisa di-download. Kalian klik aja di sini untuk downloadnya. Kemudian nanti akan dibawa ke halaman ini, di mana di sini ada beberapa platform yang bisa kalian pilih. Di antaranya ada Windows, Mac OS, Linux, mobile, dan juga source code. Nah, tapi ini untuk versi mobilenya masih belum support. Nanti kita tunggu aja untuk update-nya. Dan sekarang saya mencoba untuk download yang Point Network for Windows ya. Kalian download aja untuk aplikasinya, kemudian diinstal aja seperti biasa guys. Dan setelah penginstalan selesai, nanti ada beberapa resource yang dibutuhkan untuk bisa memakai Point Network ini guys. Di antaranya ada Point Engine, Point Browser, dan juga Point Extensionnya. Dan di sini disarankan ya untuk kalian supaya mendownload ataupun menginstal Mozilla Firefox guys. Jadi kalau tadi saya mencoba untuk webnya ini akan menggunakan Mozilla Firefox. Secara garis besar ya, kita bisa menganalogikan kalau browsernya nanti menggunakan Mozilla Firefox, tapi sifatnya itu terdesentralisasi dan tentu saja akan mengadopsi arsitektur Web 3.0 guys. Jadi seperti itu ya. Jadi gampang banget, kalian tinggal download untuk resource-nya, nanti secara otomatis akan menginstal. Dan jangan lupa untuk menginstal browser Mozilla Firefox-nya juga. Setelah terinstall semua ya, nanti kalian tinggal klik aja untuk aplikasi dari Point Network-nya nanti. Kemudian di halaman awal nanti akan diminta untuk pembuatan frase guys. Jadi sebelum kita bisa melakukan browsing segala macam, nanti kita tuh membutuhkan semacam key frase layaknya seperti kita membuat wallet ya. Nah, ini juga sama. Nanti di situ kita harus membuat semacam akun dan menggunakan beberapa key frase juga. Dan nanti kalian tulis saja di kertas atau di mana gitu ya sebelum melanjutkan ke step berikutnya. Jadi caranya gampang. Kemudian tinggal klik next aja. Terus tinggal masukin kata-kata yang tadi sesuai dengan permintaan dan juga nomor dari key phrase-nya tadi. Sudah simpel seperti itu ya. Nah, nanti kalau sudah diisi, pertama nanti kalian diminta untuk memperkenalkan diri kalian atau registrasi untuk identitas kalian di sini ya. Nah, ini adalah final step-nya. Jadi terserah nanti kalian bisa membuat identitas kalian masing-masing. Dan disarankan ya di sini kalau kalian mempunyai akun Twitter, sebaiknya gunakan akun Twitter guys, atau username dari akun Twitter itu. Nah, kenapa kita harus menggunakan username dari akun Twitter kita? Di sini seperti yang bisa kalian baca ya. Jadi jika kalian memiliki Twitter ataupun akun Twitter selama 6 bulan pertama setelah peluncuran,
termasuk sekarang ya. Jadi intinya kalian mempunyai akun Twitter yang umurnya itu lebih dari 6 bulan lah ya, kayak gitu. Kenapa 6 bulan? Karena ini akan digunakan sebagai pembuktian ya bahwa seseorang di akun itu bukan akun abal-abal atau akun sementara aja yang digunakan untuk membuat point network ini guys. Nah, benefitnya apa dengan mendaftarkan akun ataupun username Twitter kita ini? Kita itu mempunyai kesempatan untuk mengklaim pegangan Twitter atau handle Twitter kalau di sini ya, di Web3 ini guys, dengan memposting tweet aktivasi sebelum dapat diambil oleh cyber squatters. Dalam hal ini adalah memasukkan handle Twitter kita guys. Tapi jika kita tidak memiliki Twitter, kita bisa memasukkan handle atau pegangan apapun yang tidak ada di Twitter. Ini cuma saran aja ya. Nah, di sini saya akan menggunakan akun Twitter saya ya. Saya ketik dulu. Nah, ini adalah contohnya. Dan jika nanti username ini terdeteksi ya oleh point network, maka akan muncul seperti ini ya. Kemudian kalian bisa klaim untuk handle kalian, di sini kalian copy aja. Kemudian kalian posting atau tweet di akun Twitter kalian. Kemudian kalian copy paste untuk alamat dari postingan tadi ke sini guys ya. Caranya seperti itu. Tapi ini tidak harus ya, ini hanya sebagai kayak pilihan aja gitu. Nah, setelah selesai untuk pembuatan identitas kita ya, nanti akan dibawa ke halaman ini. Jadi ada welcome to Web3 ya. Di sini ada beberapa menu antara lain wallet, blog, poin sosial, dan juga email guys. Untuk walletnya ini akan ada beberapa informasi yang kita dapatkan, antara lain adalah token-token yang kita miliki ya, antara lain ada poin, YPoint, Rinkebi, ETH, dan juga DevSol, dan beberapa stablecoin yang sudah disupport ya, antara lain ada USDC, USDT, dan juga DAI guys. Kemudian untuk blog di sini ya, nanti akan dibawa ke halaman ini. Jadi ada beberapa artikel yang mungkin kalian butuhkan supaya kalian bisa lebih mengerti tentang project point network ini guys. Nanti kalian bisa buka sendiri ya untuk artikel-artikel di sini. Kemudian juga ada di sini untuk poin sosial. Ini anggap aja seperti layaknya media sosial ya. Nah, ini adalah contohnya. Dan tadi saya juga sudah mencoba untuk memposting sesuatu. Ini adalah contohnya ya, yang tadi baru saya posting. Jadi anggap aja ini seperti layaknya media sosial seperti pada umumnya guys. Oke, nanti kalian bisa explore sendiri. Kemudian selanjutnya di sini ada fitur untuk email, di mana kita bisa melakukan pengiriman email ataupun menerima email di sini guys. Nah, ini adalah tampilan untuk pengiriman emailnya ya. Di sini ada inbox, send, important, dan juga trash. Jadi caranya cukup gampang banget. Kalian tinggal masukin aja untuk email recipientnya. Tapi ini untuk email recipientnya bukan layaknya seperti email biasa ya. Contohnya kayak indojames.gmail.com kayak gitu, bukan. Nanti kita akan contohkan. Jadi agak berbeda sedikit lah ya. Dan pasti teman-teman akan bertanya ya, apakah browser ini mirip atau seperti layaknya browser-browser biasanya? Tadi saya sempat mencoba ya, kita ambil contoh aja. Kalau kita buka di halaman baru, terus kita ingin mencoba untuk membuka YouTube atau yang lain, di sini not found, artinya domain ini tidak support untuk point network guys, karena point network itu tidak menggunakan domain.com ya, tapi menggunakan .point ataupun .eth dan yang lain-lain. Tapi untuk kedepannya saya tidak tahu ya, apakah nanti akan diperbarui sehingga kita bisa melakukan browsing dan tentu saja menggunakan domain dari point network ini, khususnya untuk website-website konvensional yang sudah kita ketahui ya, yang sudah familiar seperti YouTube, Twitter, Facebook, dan yang lain-lain. Saya kurang tahu ya, dan tidak menutup kemungkinan untuk fitur-fitur kedepannya pasti akan dibuat oleh developernya guys. Kita tunggu aja ya. Dan untuk sementara, untuk bisa melakukan browsing, di sini ada menu apps pada wallet ya. Kalian klik aja untuk apps di sini. Nanti akan dibawa ke sini guys. Nah, untuk menu apps di sini sudah disediakan oleh developernya ya. Contohnya di sini ada twitter.point ya. Kemudian ada ynet point social.point. Jadi menggunakan domain.point guys. Contohnya kita bisa lihat di sini untuk Uniswap, di sini pun juga sudah ada, yaitu di ynet uniswap.point. Jadi kalau kita melihat dari domain dari Uniswap ini kan bedanya cuma di alamat websitenya ya. Kalau biasanya kan kita menggunakan www.uniswap.com kayak gitu. Nah, di sini beda guys. Jadi menggunakan ynet_uniswap.point. Jadi kemungkinan nanti kedepannya ya, contohnya kayak YouTube mungkin akan menjadi ynet_youtube.point. Kemungkinan seperti itu ya kan, kalau kita berkaca dari Uniswap ini guys. Tapi untuk sementara kita bisa memanfaatkan domain-domain ini guys ya, buat kalian yang ingin browsing untuk sosial media, Twitter,
email, blog, dan yang lain-lain. Nanti kalian bisa coba sendiri-sendiri. Ini adalah contoh untuk decentralized Twitternya. Tidak hanya ini ya guys, jadi banyak, nanti ada beberapa domain untuk Twitter yang bisa kalian pilih di sini. Contohnya di sini ada ynet_twitter.point, kemudian ada juga ynet.social.point, kemudian juga ada tweettest.point. Jadi banyak nanti yang bisa kalian coba di sini. Di sini juga akan support ya untuk fitur penyimpanan cloud layaknya kayak Dropbox kayak gitulah ya, ataupun Google Drive. Nanti linknya akan saya kasih di deskripsi, yaitu di drivedev.point. Jadi kalian bisa mengupload file kalian yang ingin kalian simpan di cloud guys. Ini juga sangat membantu banget ya buat kita, khususnya buat teman-teman yang mempunyai keterbatasan dalam penyimpanan data. Kita bisa memanfaatkan di sini guys. Dan tentu saja karena ini bersifat terdesentralisasi dan menggunakan arsitektur web 3.0, maka untuk terjadinya peretasan ini sangat kecil banget guys. Oke, kita coba ya untuk gimana caranya kita bisa memanfaatkan fitur email di sini. Jadi seperti yang saya bilang tadi di awal ya, untuk alamat emailnya ini agak berbeda. Kita contohin aja ya. Untuk bisa mencari alamat email di sini, kalian bisa cek di identities. Ini adalah salah satu menu dari wallet ya. Contohnya seperti ini nih ya, ada @zyzic1, kemudian yang lain, kemudian masih banyak lagi. Jadi nanti kalian pilih aja ini guys, username ini untuk bisa mengirim email. Di sini ada sekitar 7.481 identities ya. Sudah cukup banyak banget yang memanfaatkan teknologi ini. Dan kita cek apakah ID yang saya buat tadi ada nggak di sini. Kita coba cek ya. Nah, di sini ada ya guys. Tadi kan saya membuat poin sosialnya dengan username @indojames3 ya. Jadi ID saya di sini ada, maka kalian bisa mengirimkan email ke saya dengan menggunakan alamat ini guys. Kita ambil contoh aja ya. Contohnya saya ambil untuk alamat ini ya, @inikanzu. Kemudian kita paste di sini untuk alamat emailnya. Kalau sudah, untuk subjeknya kita tulis tes aja, hai. Oke, dan udah, kita tinggal kirim aja. Nah, yang uniknya di sini ya, karena ini bersifat desentralisasi ya, jadi ada jendela yang akan muncul setiap kita melakukan aktivitas di sini guys. Ini adalah contohnya di mana saya ingin mengirimkan email. Jadi nanti datanya ini akan tersimpan di blockchain. Kalian bisa cek nanti di sini. Dan untuk transaksi ini gratis ya, jadi tidak perlu menggunakan semacam gas fee lah ya. Kita tinggal allow aja atau izinkan, dan udah, kita sudah mengirim email. Jadi email send successfully ke alamat yang tadi. Jendela transaksi yang tadi itu juga akan muncul setiap kali kita melakukan aktivitas ya. Contohnya kita ingin membuat postingan di sini atau memperbarui profil baik gambar ataupun backgroundnya ya. Nanti terserah Anda. Kita ambil contoh untuk mengganti backgroundnya ya. Tinggal klik aja di sini, ada semacam logo untuk galeri, tinggal diklik, nanti akan muncul untuk pilihannya ya. Kita pilih aja di sini salah satu, open. Oke. Kemudian kalau sudah yakin tinggal di save aja di sini guys. Nanti akan keluar jendela untuk konfirmasi transaksinya yang tadi. Ya tunggu ya. Nah, jendela untuk konfirmasinya sudah muncul. Jadi aktivitas yang tadi, biarpun cuma mengganti background dari halaman username kita ya, ini akan tercatat di blockchain guys. Kalian bisa cek sendiri di sini ya. Allow, maka gambarnya nanti akan berubah di sini. Nah, ini sudah berubah ya untuk background saya. Atau juga jika kita ingin melakukan postingan ya, kita contohin aja untuk memposting sesuatu di poin sosial. Hai guys. Oke, kemudian klik di sini. Kemudian kalau kalian ingin menambahkan gambar, tinggal klik aja di sini ya. Nanti akan muncul halaman ini, tinggal klik aja. Kalian pilih aja mana yang ingin kalian share. Oke, kita gak usah pakai untuk gambarnya biar lebih cepat. Kita kirim untuk mentionnya. Nah, di sini juga akan keluar untuk transaksinya guys. Tinggal allow dan sukses. Nanti akan muncul di sini. Nah, ini di sini ya. Oke, caranya seperti itu ya secara garis besar. Nanti kalian bisa explore sendiri untuk penggunaannya. Kalian bisa manfaatin beberapa apps di sini ya. Dan untuk sementara kita masih belum bisa untuk bisa browsing di YouTube, Twitter atau yang lain ya. Kita tunggu aja untuk update-nya. Dan buat teman-teman yang mungkin masih bingung dengan project Point Network ini ya, di sini juga ada keterangan yang sudah dirangkum. Jadi nanti kalian bisa lebih gampang untuk memahami. Kalian bisa baca di sini. Nanti linknya akan saya kasih di deskripsi ya. Jadi kesimpulannya untuk project Point Network ini cukup menarik dan kita tunggu aja untuk full version dari Point Network ini ya. Karena yang tadi yang kita coba itu masih versi alfanya guys. Jadi masih banyak perubahan ataupun pengembangan-pengembangan yang lain yang akan dibuat oleh developernya. Jadi itu ya sedikit untuk review dari aplikasi Point Networknya. Dan mungkin kalian bertanya,
gimana cara pembelian dari token Point Network ini. Nanti kalian bisa baca atau kalian buka aja video kita yang sudah kita buat kemarin. Di situ sudah dijelasin gimana caranya kita bisa mendapatkan koin poinnya. Oke, jadi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai selesai, dan kami harapkan video yang kami buat kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Kami tunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk subrek channel ini, share jika ingin teman kalian mengetahui tentang project ini, dan tentu saja klik the like button. Terima kasih, jangan lupa berolahraga dan selalu berdoa, positive thinking, keep health, dan tentu saja keep cuan. See you on the next video.